Setiap tahun, Indonesia membangun ratusan kilometer jalan tol melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Tetapi apa yang terjadi ketika sebuah proyek jalan tol berhenti di tengah jalan dan badan usaha pelaksananya gagal memenuhi kewajibannya? Disinilah sebuah instrumen bernama Step-in Right berperan. Step-in Right adalah hak kontraktual yang memungkinkan satu pihak masuk mengambil alih peran pihak lain ketika terjadi wanprestasi. Tujuannya bukan untuk memutus kontrak, melainkan menyelamatkan proyek agar layanan tetap berjalan. Menurut World Bank, hak ini dimiliki oleh dua pihak, yaitu pemerintah untuk menjaga layanan publik dan pemberi pinjaman untuk melindungi pembiayaan proyek. Di Indonesia, Step-in Right sebenarnya sudah diakui. Pasal 32 ayat 2 huruf N Perpres nomor 38 tahun 2015 mewajibkan setiap perjanjian KPBU memuat mekanisme hak pengambilalihan oleh pemerintah dan pemberi pinjaman. Namun disinilah letak persoalannya. Peraturan hanya mewajibkan adanya mekanisme, tanpa pernah menjelaskan bentuk, batasan, maupun tata caranya. Akibatnya, Step-in Right di Indonesia berfungsi hanya sebagai jaminan semu yang seluruhnya bergantung pada cara klausul itu dirumuskan dalam kontrak. Melalui wawancara dengan Badan Pengatur Jalan Tol dan penelusuran melalui kanal lapor, penelitian ini menemukan bahwa kekosongan teknis itu ditambal pada praktik kontraktual. Dalam praktik, Step-in Right melibatkan 4 unsur, yaitu kegagalan badan usaha yang tidak diperbaiki, masa pemulihan atau cure period, 2 opsi tindakan bagi pemberi pinjaman, dan kewajiban notifikasi tertulis kepada pemerintah. Sayangnya, seluruh alur ini tidak terdokumentasi pada tingkat yang dapat diakses publik. Untuk mencari jalan keluar, penelitian ini membandingkan Indonesia dengan 2 negara yang dinilai baik oleh World Bank, yaitu Australia dan Vietnam. Australia tidak memiliki undang-undang KPBU khusus, tetapi merinci Step-in Right secara jelas melalui pedoman dan dokumen kontrak standar, termasuk Funders Direct Agreement yang mengikat pemberi pinjaman dan pemerintah secara langsung. Vietnam justru sebaliknya. Meski Step-in Right diatur dalam undang-undang, hak negara baru berjalan setelah terminasi, dan tanpa perjanjian 3 pihak, perlindungan pemberi pinjaman tetap lemah. Dari perbandingan ini muncul 2 pelajaran penting. Australia membuktikan bahwa kejelasan Step-in Right tidak membutuhkan undang-undang baru. Vietnam membuktikan bahwa derajat undang-undang yang tinggi saja tidak cukup tanpa prosedur dan instrumen yang memadai. Indonesia justru berada pada posisi yang menguntungkan untuk belajar dari keduanya. Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini mengusulkan 4 arah pengembangan yang tidak memerlukan pembentukan undang-undang KPBU baru. Pertama, menegaskan bahwa mekanisme hak pengambilalihan dalam Perpres adalah Step-in Right sesuai standar World Bank. Kedua, menyusun pedoman operasional di tingkat sektoral jalan tol. Ketiga, menyusun standar perjanjian pengusahaan jalan tol yang memuat klausul Step-in Right baku, namun tetap fleksibel. Dan keempat, memperkenalkan perjanjian 3 pihak setara Funders Direct Agreement Australia. 4 usulan ini bertumpu pada 2 kerangka teori. Dari teori hukum kontrak, kejelasan Step-in Right memulihkan fungsinya sebagai instrumen pencegah kerugian. Dari Economic Analysis of Law, kejelasan itu membuat hukum menjadi accessible, intelligible, clear, dan predictable, sekaligus menekan biaya dan menjaga value for money bagi masyarakat. Persoalan Indonesia bukanlah ketiadaan dasar hukum, melainkan tidak adanya lapisan teknis yang menjembatani peraturan dengan kontrak. Dengan mengisi lapisan yang selama ini kosong, Step-in Right dapat benar-benar menjadi instrumen mitigasi risiko yang dapat diandalkan demi keberlangsungan layanan jalan tol bagi masyarakat. Terima kasih.